Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yuli. Apa kabar semuanya? Harapan saya kita tetap dalam perlindungan Tuhan. Dalam situasi saat ini kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19 yang menggemparkan dunia. Mari kita harus mentaati protokol pemerintah untuk tetap berada di rumah, cuci tangan dan jaga jarak. Situasi ini marilah kita terus mempersiapkan diri kita masuk dalam kekekalan. Banyak orang sering menggunakan hati nurani tetapi belum memahami dengan benar apa itu hati nurani. Amsal 20 ayat yang ke-27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kita perhatikan kata per kata dalam ayat ini. Kata menyelidiki dalam teks aslinya adalah kapas, yang artinya melihat dengan teliti untuk menemukan sesuatu. Kata lubuk hati menunjukkan ruangan yang terdalam. Jadi kalimat seluruh lubuk hatinya artinya menunjuk ruangan yang paling terdalam di hati manusia. Jadi sesungguhnya maksud Amsal 20 ayat 27 adalah bahwa roh manusia bisa menjadi mata Tuhan yang menyelidiki keberadaan kita, bahkan sampai hal yang terdalam pun yang tersembunyi di dalam diri kita. Dalam ayat ini, kata roh manusia tidak menggunakan kata ruah, tetapi menggunakan kata neshama. Jadi neshama manusia itu sendirilah yang menyelidiki diri manusia itu sendiri. Kalau sudah dikatakan bahwa roh manusia atau neshama menyelidiki lubuk hati kita, artinya neshama orang percaya diberi kemampuan untuk koreksi keadaan batinnya sendiri. Jadi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk koreksi dirinya adalah orang yang hatinya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hatinya terbuka untuk dipimpin oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang mau dididik, mau ditogor, mau dinasihati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus adalah orang yang mau menemukan spirit atau gairah Roh Kudus sehingga hati nuraninya cerdas. Amin. Hati nurani yang memiliki spirit atau gairah dapat mengenali lubuk hatinya sendiri secara benar. Amin. Objektif dan tajam. Oleh sebab itu, biarlah roh kita dipimpin oleh Roh Allah yang merupakan esensi yang sangat penting diperhatikan. Amin. Firman Tuhan berbicara dengan sangat jelas mengenai hal ini. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Amin. Roma 8 ayat 14. Ketika seseorang bertumbuh mengenal kebenaran firman Tuhan secara memadai dan sungguh-sungguh, ia dapat mendengarkan suara di dalam dirinya melalui hati nuraninya. Amin. Suara itu adalah nurani yang telah menerima bimbingan Roh Kudus untuk mengerti kehendak Allah. Suara itu akan semakin akrab dan semakin menyatu dalam dirinya, dalam diri kita, sehingga dapat mengarahkan kehidupan kita kepada kehendak Allah yang sempurna. Haleluya. Amin. Suara nurani atau suara hati kita yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dapat menjadi suara yang seirama suara Tuhan, sehingga Amsal 20 ayat 27 digenapi bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Kata pelita kita perhatikan dalam teks aslinya adalah nir. Dalam teks bahasa Indonesia adalah cahaya atau terang. Maka Tuhan menjadikan hati nurani manusia sebagai pelita atau terangnya. Dengan demikian manusia bisa mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi
Hati nuranilah yang membuat manusia itu mengerti kehendak Allah. Amin. Dalam hal ini kita harus mengerti mengapa Tuhan Yesus berkata, mata adalah pelita Tuhan. Jika mata itu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius 6 ayat 22-23. Mata menunjukkan pengertian atau kepemahaman, kemampuan berpikir, bukan hanya sekedar tahu dan sekedar mengerti. Dalam hal ini yang dimaksud Tuhan Yesus, mata menunjukkan neshama. Kalau neshama kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, maka mata kita terang. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelaplah kegelapan itu. Wahyu 20 ayat 12. Hati nurani itu adalah institusi dalam diri manusia yang paling berperan mengarahkan hidup seseorang atau individu. Dalam perjanjian lama, kata nurani terdapat dalam Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberikan nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajariku. Kata itu dalam teks aslinya adalah kilia. Kata ini berbentuk jamak yang berarti kidnes atau ginjal. Ginjal berfungsi mengeluarkan dan memisahkan produk buangan metabolisme dari darah. Tanpa ginjal maka darah tidak bisa bersih sehingga tubuh akan teracuni. Sama halnya dengan hati nurani yang bisa memisahkan apa yang baik dan buruk. Kata kilia juga berarti rein atau kekang atau pengontrol. Sejajar dengan fungsi hati nurani sebagai pengontrol sikap dan perilaku kehidupan seseorang. Dengan kesadaran ini, jiwa menyerap segala sesuatu melalui jendela jiwa kita, panca indera, mata, pendengaran, dan pengalaman. Apa yang masuk lebih banyak akan mempengaruhi jiwa atau mewarnai hati nurani kita. Itulah sebabnya kita harus dididik dan dibentuk dan diajar dengan kebenaran sejak dini atau sejak kita masih kecil. Tetapi kalau hati nurani kita tidak dewasa, apalagi rusak, maka manusia menjadi tidak memiliki kesadaran. Dalam teks Ibrani ada dua kata yang dapat diterjemahkan ruah. Maksudnya roh. Pertama adalah ruah yang artinya unsur kehidupan. Yang kedua adalah neshama yang menunjukkan kepada unsur kesadaran manusia yang memuat hati nurani. Jadi hati nurani di dalam bagian yang paling terdalam kehidupan manusia, yaitu di dalam roh atau neshamanya. Hati nurani juga bertindak sebagai hakim, sebab hati nurani merumuskan hukum sekaligus menjadi institusi dalam diri manusia, menetapkan sesuatu salah atau benar. Kita melihat bahwa jika kita melakukan kesalahan dalam diri kita, pasti hati nurani kita tidak merasa nyaman dan aman. Kita rasa gelisah, gusar. Inilah bentuk hukum yang diberikan oleh hati nurani. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka kita merasa puas, senang, dan bahagia. Itulah penghargaan yang dapat diberikan oleh hati nurani.
hati nurani yang dewasa memiliki pikiran dan perasaan Tuhan, seperti hati nurani yang satu simestri atau satu unsur dengan Allah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang membuat kesejahteraan kita hilang, maka kita harus mulai koreksi diri kita, apakah itu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Mari kita terus memperbaiki diri kita, membaharui hidup kita dan berubah, dan terus mencari kehendak Tuhan dan mencari kebenarannya dengan sesungguhnya. Amin.